Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur malam ini di penghujung bulan Rabiul Awal, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk beribadah, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara orang yang dipandang mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kita termasuk di antara umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, sahabat Anas bin Malik menceritakan sebuah kejadian saat Rasul duduk bersama sahabat, kumpul dengan sahabat. Lalu saat Rasul kumpul dengan sahabat itu, kata beliau, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal yatlu'ul ana alaikum rajulun min ahlil jannah. Kata Nabi, sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian seorang yang dia merupakan calon penduduk surga. Orang ini akan masuk surga nanti kalau dia sudah pulang ke akhirat. Fatala'a rajulun minal ansar, maka muncul seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Ansar ini ada yang mengartikan orang Madinah, ada yang mengartikan bukan orang Madinah, tapi adalah orang-orang yang hidupnya untuk menolong Nabi Muhammad. Jadi Ansar ini dari makna orang-orang yang menolong Nabi, bukan Ansar untuk istilah sahabat Nabi yang berasal dari Madinah, lawannya Muhajirin, bukan itu. Dalam surat As-Saff Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah, penolong agama Allah. Bagaimana sifat orang Ansar ini? Tantufu lihyatuhu min wadu'ih. Ketika dia lewat itu, air menetes dari jenggotnya, dari jambangnya, dari mukanya, bekas wudu. Artinya dia baru selesai wudu, lalu lewat. Qad 'allaqa na'layhi biyadihi shimal. Dan dia ketika membawa sendal, sendal dibawa dengan tangan kiri. Jadi air wudu bercucuran dari wajah, sendal di bawah tangan kiri. Sebelum kita lanjut cerita, Bapak Ibu muliakan Allah, hadis tadi mengajarkan sekaligus kalau wudu sebaiknya tidak kita hapus bekas wudu kita, biarkan saja. Selama kita tidak dalam kondisi dingin sekali, tidak perlu untuk menghapus air bekas wudu karena terlalu dingin. Kondisi kita normal, di Indonesia jarang kita terlalu dingin. Biarkan saja, makruh. Kalau kita lap, kita seka, kita hapus, biarkan saja. Sahabat Nabi tadi menetes bekas air wudu. Yang kedua, dia menjinjing sendalnya dengan tangan kiri. Ini sekaligus ajaran kepada kita bahwa yang kanan ini kita gunakan untuk yang baik-baik, untuk makan, bermusafahah atau jabat tangan dengan orang, mengangkat kitab, mengangkat Al-Quran.
mengangkat makanan. Dan yang kiri untuk hal-hal yang sifatnya kotoran, yang rendah, yang hina, yang tidak baik. Makanya mohon maaf, kita membersihkan sisa buang air kita dengan tangan kiri. Angkat sendal tangan kiri. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang baik-baik itu suka beliau dilakukan dengan tangan kanan atas sebelah kanan. Maka kalau masuk masjid termasuk suka bagian kanan. Karena shaf itu sebaiknya ke kanan dulu baru ke kiri. Jadi sahabat Nabi tadi, dia seorang sahabat Nabi yang mengamalkan sunnah dalam dirinya. Nampak wujud sunnah itu dalam dirinya. Tidak sekedar dia berorasi, dia mengamalkan sunnah, tapi dalam dirinya ada sunnah itu, dikerjakannya. Karena di kita hari ini banyak betul orang yang dia mengaku mengamalkan sunnah, atau dia adalah orang yang menjadi contoh pelaksanaan sunnah, tapi sunnah tak nampak dalam dirinya. Sahabat Nabi ini, Nabi tak perlu jelaskan tentang dia ahlu sunnah atau bukan, tapi ciri sunnah ada dalam dirinya. Falamma kana al-ghaddu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam mithla dhalik. Hari pertama diamati, lewatlah orang tadi. Esok hari Nabi bilang seperti itu lagi. Sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian seorang yang akan menjadi penduduk surga. Lewat orang yang kemarin, yang wajahnya masih menetes air bekas wudu dan menjinjing sendal tangan kiri. Fatala'a dhalika ar-rajulu mithla al-marrati al-ula. Falamma kana al-yawm al-thalith qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam mithla maqalatihi aydan. Fatala'a dhalika ar-rajulu ala mithli halihi al-ula. Hari yang ketiga, Nabi bilang lagi, sebentar lagi kalian akan lihat orang yang akan menjadi penduduk surga. Lewat orang yang sama, dengan sifat yang sama, menetes air wudhu dari jenggotnya, dan dia membawa sendal tangan kiri 3 kali. 3 hari berturut-turut Nabi sampaikan, orangnya sama, sifatnya sama. Falamma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tabi'ahu Abdullah ibn Amr. Nabi ketika selesai cerita itu, Abdullah bin Amr bin As itu penasaran dengan orang yang ceritakan Nabi. Sehingga Abdullah bin Amr bin As, begitu Nabi sudah pergi, orang tadi lewat, dia cegat orang tadi, dia ajak bicara, dia nego orang tadi. Apa dia nego? Dia katakan, inni lahaitu abi fa aqsamtu anni la adkhulu alaihi thalatha. Saya bertengkar dengan bapak saya di rumah, sehingga saya bersumpah tidak akan masuk, tidak akan menginap di rumah 3 hari 3 malam. Maka 3 hari 3 malam ini tidak ada tempat saya balik, tidak ada tempat saya menginap. Fa in ra'aita an tu'wiyani ilaika hatta tamdi fa'alt. Qala na'am. Kalau Tuhan bersedia, tolong bawa saya menginap tempat Tuhan dalam 3 hari 3 malam itu, sampai saya berdamai dengan bapak saya. Kalau saya sudah berdamai, saya balik lagi pulang ke rumah. Sebelum kita lanjut, Abdullah bin Amr bin As ini salah satu anak muda di zaman Nabi yang terkenal dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 Abdullah. Abdullah bin Amr bin As, cerita barusan. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. 4. Ini 4-nya anak muda yang terkenal dengan keilmuan, terkenal dengan kesalehan, sehingga 4 orang ini sangat dikenal oleh sahabat-sahabat yang lain. Dan ketika meriwayatkan hadis, nama 4 orang ini sering muncul. Maka Bapak Ibu nanti kalau dengar riwayat hadis, sering dengar riwayat sahabat Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Umar, sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Abdullah bin Amr bin As. Bapak Abdullah bin Amr bin As ini, Amr bin As, ia menaklukkan Mesir, menaklukkan Afrika, sampai membawa Islam ke Spanyol, Portugal,
dan sekitarnya. Portugal itu namanya berasal dari bahasa Arab Burtukal. Burtukal itu karena khas di negara itu banyak. Bahasa kita Burtukal itu sangkis itu. Maka tengok Portugal itu negara terkenal dengan banyak sangkisnya. Sehingga Burtukal menjadi Portugal. Asalnya Burtukal. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Amr bin As ini dia cerdas, penasaran. Kok Nabi bilang dia akan masuk surga? Apa lebih dia? Apa amalan dia? Kenapa tak disebut yang lain-lain? Yang sering berjumpa di masjid, yang sering berjihad, atau membuat amalan besar lain dalam pandangan Abdullah bin Amr bin As. Ini orang ini biasa. Orang ini tak nampak dengan amalan yang menonjol. Penasaran dia cari tahu apa sebabnya sampai Nabi sebut 3 kali dia calon penduduk surga. Ini salah satu ciri anak muda. Anak muda itu dalam dirinya punya rasa ingin tahu. Rasa ingin tahunya tinggi. Sehingga anak muda sejak dahulu yang betul-betul anak muda sesuai dengan fitrah, dia akan habiskan waktunya untuk memenuhi rasa ingin tahu dia. Sehingga dia belajar. Menuntut ilmu kemana-mana. Dan anak muda itu kemudian jadi orang alim dan mereka memimpin dan majulah peradaban di mana anak mudanya bergerak. Abdullah bin Amr bin As mewujudkan anak muda yang haus ilmu. Dia penasaran, kok orang ini masuk surga? Apa amalan dia? Kalau saya dapat amalan itu, saya akan tiru. Saya mau masuk surga seperti dia. Qala Anas, fakana Abdullah yuhaddithu anhu bata ma'a tilka thalath layali falam yarahu yaqumu min al-layli syai'a. Kata sahabat Anas bin Malik, Abdullah bin Amr bin As cerita, saya 3 malam nginap di rumah orang yang disebut Nabi akan masuk surga tadi. Tapi saya tak menengok dia tahajud itu hebat. Sepanjang malam tahajud, sepanjang malam berzikir, sepanjang malam dia i'tikaf. Tidak itu saya nampak dari dia. Ghaira annahu idza ta'ara wa taqallaba ala firashihi dzakara Allah azza wa jalla wa kabbara hatta yakuma li salatil fajr. Dia kalau seandainya malam datang mau tidur, dia sibuk berzikir aja. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Zikir. Sampai nanti datang waktu dekat subuh. Dekat waktu subuh dia bangun. Dia sholat. Sholat dia seperti yang lain. Sholat tahajud, kemudian sholat subuh berjamaah. Tidak ada nampaknya istimewa. Artinya malam itu dia tidur seperti orang lain tidur. Malam itu dia tahajud seperti sahabat lain yang umumnya juga tahajud. Ujung malam mereka bangun, mereka manfaatkan untuk salat, untuk doa, untuk zikir. Lalu nanti ditutup dengan salat witir, qabliyah subuh, lalu salat subuh. Sama dengan yang lain. Tak nampak istimewanya, tak nampak dia punya amalan lebih dibanding yang lain. Sama, ayahnya di rumah begitu, dia juga begitu. Tapi ini dia kata Nabi masuk surga. Kala Abdullah, ghaira anni lam asma'hu yaqulu illa khaira. Tapi khas dia, kelebihan dia, selama 3 hari 3 malam saya tidak mendengar dia berbicara tentang orang lain kecuali yang baik-baik saja. Tidak pernah bicarakan keburukan orang. Tidak pernah menyebut orang dengan yang tidak baik meskipun orangnya tidak ada. Tapi sebut orang yang baik-baik saja. Disebut nama seorang sahabat, dia akan komentari dengan baik. Kalau ingin cerita seorang sahabat Nabi yang lain, yang diceritakan yang baik. Apapun tentang orang, selalu menyebut yang baik saja. Tidak ada yang tidak baik. Pokoknya menyebut orang, bercerita kebaikan orang, pekerjaan orang, cerita tentang interaksi orang, bagaimana seseorang berhubungan satu dengan yang lain, selalu cerita yang baik. Tidak ada yang tidak baik. Tidak mengumbar aib.
tidak menghibah orang, tidak memfitnah orang, tidak berbohong tentang orang lain. Ceritakan yang baik saja, apa adanya tentang diri. Wa kittu an ahtakira amalahu, sehingga kata Abdullah tadi, saya hampir meremehkan amal dia. Biasa aja amal dia, tak ada lebih pun, macam yang lain juga. Tapi kok masuk surga dia? Kira-kira itu pertanyaan masih ada. Amalan dia nampak seperti biasa, tak ada yang istimewa, cuma masih bertanya, kok masuk surga dia ya? Belum terjawab. Lalu, ya Abdullah, lam yakun baini wa baina abi ghadabun wa la hajrun. Dia terus terang, Abdullah bin Amr bin As kepada orang yang dimaksud, wahai hamba Allah. Biasa disebut orang ini semuanya hamba Allah, itu biasa. Kita akan kenal sedekah sebut hamba Allah juga kan? Meskipun untuk sedekah 1000-2000 hamba Allah kan? Jadi biasa dipanggil orang, hei hamba Allah. Baik orang dikenal, tak dikenal, terutama yang tak dikenal. Itu biasa di kalangan Arab begitu. Hei hamba Allah. Kata dia, saya dengan bapak saya tidak sedang ribut, tidak sedang terjadi cekcok. Saya aman dengan bapak saya baikan dengan bapak saya. Walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laka thalatha marrat yatlu 'alaykum al-ana rajulun min ahli al-jannah fatala'ta anta thalatha marrat. Saya ingin nginap di rumah engkau karena mendengar pernyataan Rasul. Kata Rasul, sebentar lagi akan lewat seorang yang akan menjadi penghuni surga. 3 kali Nabi sebut orangnya engkau. Penasaran saya, maka saya ingin tahu. 3 kali Nabi menyebutnya. Nanti kita sebut siapa nama orangnya. Fa'aradtu an awi ilaika fa'anzura ma'amaluk. Maka saya pengen bermalam di rumahmu, sehingga saya tahu amalmu apa. Karena Bapak Ibu, orang 3 hari 3 malam itu, kalau kita amati, dia akan nampak aslinya oleh kita apapun yang dia buat. Tidak bisa dia menampakkan bahwa dia seorang mudah senyum, seorang yang tepat janji, yang berakhlak baik. Kalau seandainya 3 hari 3 malam, itu tidak bisa disembunyikan, nampak. Begitu juga kalau kita safar dengan orang. Dalam perjalanan itu yusfiru fihi akhlaqur rijal, akan terbuka, akan terungkap, tersingkap seperti apa akhlak seseorang yang asli. Karena di perjalanan kita kondisi rumit, tak seperti di rumah. Maka apa kondisi kita nampak oleh orang sekitar kita. Dan kondisi terbatas, apalagi kondisi yang menyulitkan di perjalanan, menampakkan siapa kita. Bapak Ibu, kalau ingin tahu seseorang dia baik atau tidak, di antaranya begini, coba bermalam di rumahnya 3 hari 3 malam, atau pergi perjalanan dengan dia. Atau yang ketiga caranya, coba sekali-sekali berurusan uang dengan dia. Baik kita jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, pokoknya berurusan dengan uang. Bagaimana dia saat berurusan dengan uang? Apakah dia jujur, amanah, tepat janji? Dia tidak berbuat hal-hal yang membuat orang tertipu, curang, dan lain-lain. Kalau sudah coba satu di antara 3, kita akan tahu orang itu baik atau tidak. Tapi kalau belum, jangan bilang, ini orang baik, ini orang saleh. Itu boleh jadi nampak secara kasat mata, dan itu kita berjumpa paling 1 jam 2 jam. Kan kadang orang begitu kan, jumpa di masjid cuma saat sholat, selesai sholat, setelah itu nggak tahu lagi kita. Atau berjumpa orang kadang cuma di tempat kerja, kadang cuma jumpa orang di saat kita belanja dengan dia. Lebih dari itu enggak. Jangan terburu-buru mencap orang itu baik atau tidak, dia amanah atau tidak, patut dipercaya atau tidak, jujur atau tidak. Belum. Coba hidup betul dengan dia agak 3 hari 3 malam. Maka Abdullah bin Amr bin As dia pengen tahu betul apa yang dia buat. Betul tidak dia ini patut masuk surga.
Rupanya menurut dia biasa amal dia, sehingga hampir saya remehkan amalan dia. Kemudian kata dia, fa'aqtadiya bik. Kalau saya tahu amalan engkau, saya turut engkau sehingga engkau masuk surga, saya pula masuk surga. Kata Abdullah bin Amr bin As, falam araka ta'malu katsira amal. Tapi saya tengok engkau tak banyak amal kan? Tak ada yang istimewa betul. Faman ladzi balagha bika ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dia bertanya terus terang. Apa, Tuhan, yang menyebabkan Rasul mengatakan kepada kami bahwa Tuhan akan masuk surga? Dia nggak tahu pernyataan Rasul ini. Karena Rasul nggak cerita kepada orang yang dimaksud ini. Rasul cerita ke orang lain. Bapak Ibu, sebentar lagi akan masuk dari pintu sebelah situ, orang akan menjadi penduduk surga. Yang masuk otomatis nggak dengar kan? Yang lain yang dengar. Qal ma huwa illa ma ra'ait. Saya ini, amalan saya tidak banyak, hanya seperti yang kau lihat 3 hari 3 malam. Yang kau nampak itulah, tak ada yang kesembunyikan dari itu. Kalaupun engkau bermalam di sini setahun, seperti itulah amalku. Bermalam di sini puluhan tahun pun, begitulah amalanku. Tidak ada yang aku sembunyikan. Tidak ada yang aku simpan sehingga engkau tak nampak. Semua yang nampak itulah amal yang aku buat. Falamma wallaitu da'ani. Begitu selesai saya mendengar dia bicara, saya hendak pergi. Dia panggil. Nah, sini sebentar. Ada yang bisa sampaikan. Jangan pergi dulu. Sebab ada yang belum dia dapat sebenarnya. Rahasia sebenarnya belum terungkap oleh Abdullah bin Amr bin As. Ma huwa illa ma ra'aita ya ibn akhi ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghisha. Nah, memang amaliyahku seperti yang kau nampak, tapi ada satu yang kau perlu tahu. Dalam hatiku tak ada satupun perasaan yang tidak baik kepada orang beriman. Tak ada kemarahan, tak ada kehendak mencurangi mereka, tak ada kehendak menjahati mereka, tak ada kehendak menjatuhkan mereka, tak ada kehendak menyebut yang buruk tentang mereka, tak ada kehendak untuk melakukan apapun yang tak baik terhadap mereka. Siapapun orang beriman ini bagiku, dia seperti orang pertama kali bertemu. Pertama kali ketemu orang kan kita anggap orang itu baik kan? Sehingga orang ini seakan tak pernah ada salah kepada kita. Oh, dia orang baik, dia baru jumpa, ini saudara baru yang akan menjadi sebab rahmat. Banyak hal-hal yang kita duga tentang orang baru kita kenal. Seakan setiap orang tak pernah berbuat dosa kepada dia. Orang baik semua kepada dia. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Saya tak pernah dalam diri saya rasa iri, rasa dengki, cemburu terhadap apa yang Allah berikan kepada orang lain dan tak diberikan kepada saya. Allah berikan orang lain kecerdasan, dia tak iri. Alhamdulillah saya masih dikasih Allah akal, meski tak secerdas dia. Allah berikan orang lain fisik yang lebih kuat, lebih besar, dia tak cemburu dengan fisik orang yang lebih besar, yang lebih kuat. Nampak ada orang lebih ganteng, dia tidak cemburu dengan ganteng orang, sehingga tidak sibuk bagaimana ganteng orang itu tak lagi ganteng atau dia jadi ganteng, lalu orang memandang dia yang tadi tak dipandang orang. Tidak sibuk begitu. Dan dia tak sibuk kalau ada orang punya uang banyak, bagaimana uangnya habis atau dia bisa menjadi kaya seperti orang itu. Tidak sibuk begitu. Dia tidak sibuk orang punya mobil, orang punya rumah, orang punya kebun, orang punya aset, orang punya anak, punya apa saja. Biarlah Allah mengatur untuk dia dan saya diatur Allah apa yang jadi bagian saya. Kita Bapak Ibu, yang sering membuat kita tidak tenang dalam hidup, stres, yang sering membuat kita sedih, kecewa dalam hidup ini, karena sering kita mengukur orang mesti sama dengan kita. Orang muda kita mesti muda seperti orang. Orang ganteng kita mesti ganteng seperti orang.
Orang kaya kita mesti kaya seperti orang. Orang PNS kita mesti jadi PNS seperti orang. Orang jadi dosen kita mesti jadi dosen seperti orang. Orang populer kita mesti populer seperti orang. Padahal setiap orang Allah ciptakan dengan peran, dengan fungsi masing-masing. Kullu muyassarun bima khuliqalah. Setiap kita ada yang Allah inginkan. Dia sekedar jadi pengurus masjid, dia sekedar sebagai seorang pedagang, dia sebagai ahli ilmu, dia sebagai seorang kaya dermawan, dia sebagai seorang pemimpin, pemimpin di rumah, pemimpin di kecamatan, di kabupaten, di kota, provinsi, di negara, atau lebih luas. Ada orang yang Allah inginkan dia sebagai tukang antar orang, jadi sopir, jadi berbagai usaha jasa untuk mengantar orang satu tujuan ke tujuan yang lain. Jadi tour guide dan segala macam, tidak ada masalah. Jadi apapun kita, jadi siapapun kita, dengan pekerjaan kita, dengan peran kita, kita bisa beramal saleh. Tak mesti jadi ulama baru bisa buat amal saleh. Tak mesti jadi orang kaya baru bisa buat amal saleh. Tidak. Makanya Nabi menggambarkan, zahaba ahlud dusuri bil ujub. Ada berapa orang sahabat Nabi yang mereka merasa miskin, datang kepada Nabi bertanya, Nabi, kalau orang kaya itu Nabi banyak betul pahalanya. Mereka bisa sholat seperti kami sholat, bisa puasa seperti kami puasa, tapi dengan uang yang banyak di tangan mereka, mereka bisa sedekah, bisa wakaf, bisa biaya perang, bisa kasih makan orang yang berbuka, bisa kasih makan anak-anak duafa, dia bisa zakat. Kami tidak bisa. Gimana kami Nabi? Ini sahabat ini, dia bukan melihat kayanya orang. Dia bukan pengen dalam persepsi dia pengen kaya seperti orang. Tapi dia pengen bagaimana bisa beramal dengan amal seperti orang kaya. Jangan fokus dengan sahabat ini pengen kaya seperti yang kaya. Tidak. Dia pengen bagaimana kalau orang kaya beramal dapat pahala, dia beramal tidak seperti orang kaya, tapi amalnya sama seperti orang kaya. Sahabat Nabi begitu dia. Dia bukan Nabi, orang tuh kaya, kami pengen kaya juga, tolong doakan kami. Enggak gitu dalam pikiran mereka. Tapi amalnya yang ditengok. Lalu Nabi gambarkan, setiap kalian tasbih, setiap kalian tahmid, setiap kalian takbir, itu kalian ada sedekah di situ. Bahkan dalam setiap gerakan persendian badan kita ini bisa sedekah. Termasuk 2 rakaat salat duha sudah bisa untuk menggantikan sedekah-sedekah yang banyak itu. Akan Nabi menggambarkan, andai pun kalian tidak punya harta yang banyak atau apapun yang bisa diberi kepada orang, kalian bergaul suami istri dengan cara yang halal pun sudah sedekah. Heran sahabat Nabi, kok bergaul suami istri juga bernilai sedekah? Nabi tanya, bukankah kalau kalian melakukan secara haram dia menjadi dosa? Maka ketika kalian lakukan secara benar, dia menjadi pahala untuk kalian. Sampai begitu gambaran Nabi. Maka Bapak Ibu, sahabat-sahabat Nabi itu, mereka berlomba-lomba untuk beramal. Berlomba-lomba berbuat kebaikan dengan apa yang mereka bisa, dengan apa yang mereka mampu. Ini sahabat Nabi ini, yang disebutkan orangnya tadi, dia terima rizki untuk dia yakin jatah dia, dan dia ridha berapa pemberian Allah terhadap dia. Maka rukun iman kita, satu di antaranya seorang disebut betul-betul beriman pada qada dan qadar. Yang baik dan yang buruk datang dari Allah. Kita dikasih Allah banyak rizki, sedikit rizki, itu hak Allah untuk kasih. Sama kita kepada anak kita. Mau kita kasih belanja setiap hari 1.000, 5.000, 10.000, kan kemauan kita kan, sesuai kehendak kita. Nggak bisa anak atur kita kan. Merengek anak minta 100.000, kalau kita nggak mau nggak dapat anak kan. Merengek anak minta 10.000, jangankan 100, kalau kita nggak mau dikasih nggak? Nggak dikasih. Dapat nggak anak? Nggak dapat.
Gitu juga kita. Kalau jatah kita Allah kasih hanya menjadi seorang yang dapat seharinya 50.000, kita paksakan 1 juta. Sampai 7 lapis langit pun kita paksakan gak akan dapat dia. Cuma kan masalahnya Allah kasih berapa kita kan gak pernah tahu. Allah kasih di mana, lewat siapa kan kita nggak tahu. Kalau lah tahu, mungkin tiap hari kita nggak rumit-rumit cari kerja ke sana kemari, coba dagang ini dagang itu, lakukan saja. Untuk di mana tempatnya uang 50.000 per hari itu. Maka Bapak Ibu, beriman dengan qada dan qadar itu nggak ringan, berat. Ridho itu berat. Tapi ridho yang berat itu membawa ketenangan, membawa kita pada kenyamanan hidup, dan hati kita tak capek. Tapi kalau nengok orang terus, apalagi nengok orang lebih dari kita terus, itu capek terus hati. Gak pernah istirahatnya. Maka bawaan dia emosi, bawaan dia marah, bawaan dia kecewa, bawaan dia dendam, bawaan dia iri, hasad, cemburu pada orang. Maka Nabi ajarkan, tengok orang yang dia lebih malang dari engkau. Tapi kalau tengok orang lebih tinggi, kita nggak akan pernah bersyukur dengan apa yang kita punya. Yang selalu pengen seperti orang. Sementara kita tak bisa menjangkau, tak bisa mendapatkan. Akhirnya tidak tenang dalam hidup dan tidak bahagia. Faqala Abdullah, hadhihi allati balaghat bika wa allati la nutiq. Kata Abdullah bin Amr bin As tadi, paman, inilah yang menyebabkan engkau, kata Nabi, penduduk surga. Dan kami tak mampu seperti engkau. Kami diajak sholat bisa sholat, diajak puasa bisa. Tapi menjaga hati ini, menenangkan hati, membuat hati bersih ini berat bagi kami. Dan engkau bisa hati bersih. Hati bersih itulah yang mengantarkan engkau penduduk surga. Siapa nama orang tadi? Para ulama dalam beberapa riwayat mengatakan namanya adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas yang dicerita oleh Nabi, yang mencari tahu tentang Sa'ad, Abdullah bin Amr bin As. Rahasianya apa? Satu saja, kebeningan hati, kebersihan hati. Nggak ada yang lain, itu saja. Amaliyah yang lain sama dengan sahabat yang lain, tapi dia yang lebih kebeningan, kebersihan hati, sehingga siapapun dia sikapi dengan baik. Dia bicara tentang orang lain dengan pembicaraan yang baik, tak menyebut yang buruk-buruk tentang orang. Berapa menit lagi insya Allah? Masih 10 menit. Baik, sebelum saya lanjut, mungkin ada yang bertanya. Silakan. Kalau nanti saya lanjut dengan kisah yang lain. Ada nanya, Bu? Silakan. Ada bapak nanya? Tak ada? Silakan, Pak. Apa, Pak? Bersanad itu maksudnya bersandar kepada orang yang tahu. Mungkin yang Bapak maksud belum bersanad itu belum diberikan ijazah sanad atau belum dijelaskan ke siapa sanad ilmu kita. Tapi yang guru Bapak belajar dulu, dia berguru kepada guru-guru yang ada di kampungnya atau di luar kampungnya. Terus ke atas, kalau dirunut, andaikan kita tahu sejarah dia belajar ke siapa, akan bertemu oleh kita. Oh, ternyata gurunya nanti bersambung pada Imam Al-Jazari, kepada imam-imam ulama tajwid atau ulama qiraat yang dia menjadi rujukan ilmu juga. Jadi menurut saya bukan Bapak tak bersanad belajar, tapi tidak dijelaskan sanad ilmunya ke siapa. Dan karena di kampung boleh jadi ada orang dia tidak mengetahui tentang keistimewaan mengijazahkan sanad atau
adanya periwayatan dalam tradisi keilmuan dalam Islam. Sehingga yang penting fokusnya anak harus bisa mengaji, sekarang dah bisa mengaji, selesai urusan. Mungkin begitu yang terjadi dengan Bapak. Dan kebanyakan kita begitu, Pak. Sehingga sanad itu yang terpenting adalah setiap ilmu yang kita pelajari, ada orang yang mengajarkan dan orang itu tahu tentang apa yang diajarkan. Memang orang yang patut yang mengajarkan. Dan sanad ini dalam agama penting, Pak. Dia garansi, dhamin, penjamin bahwa apa yang kita tahu, apa yang kita amalkan sesuai dengan apa yang dikehendaki agama. Karena ilmu agama ini, Pak, ilmu bukan ilmu penelitian, bukan hasil penemuan, tapi dia wahyu dari Allah, hidayah dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keduanya itu tak bisa diterka-terka. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, Nabi Muhammad menyampaikan pada sahabat. Cara untuk mendapatkannya satu-satunya adalah mengambil ilmu dari orang yang mengambil ilmu yang bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ilmu agama kalau tak bersanad, dia memunculkan masalah, dia menimbulkan kehebohan. Tapi bila dia bersanad, tidak menimbulkan kehebohan. Makanya laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah bukan adanya tradisi sanad, disiplin dalam sanad ilmu, setiap orang akan bicara apa yang dia mau. Siapa saja boleh bicara. Sementara secara nalar kita, Pak, apapun bidangnya, apapun masalah yang dibicarakan, kita nggak bisa terima kalau orang sembarang orang bicara, Pak. Termasuk pengajian di Masjid Al-Muqaddis ini. Kalau tiba-tiba orang, kita anggap saya nggak datang kajian, Pak. Tiba-tiba ada orang datang luar masjid. Ini jadwal kajian kan? Izinkan saya berikan kajian. Kita nggak kenal dia. Mau nggak kita, Pak? Nggak mau kita. Kenapa? Nggak kenal siapa dia. Tapi kalau orang kita kenal, kita ambil ilmu dia, kita dengarkan dia, kita amalkan ilmunya. Sanad itu garansi, Pak, penjamin bahwa pemahaman dari suatu keilmuan adalah pemahaman yang sebenar, pemahaman yang diinginkan oleh syariat. Sehingga ilmu agama ini mau tak mau solusinya adalah berguru kepada orang yang berguru, kepada guru-guru yang bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan coba saja baca-baca sendiri. Pusing. Belum lagi baca Al-Quran. Tidak ada ilmunya lagi. Tidak pandai bahasa Arab, tidak pandai ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan. Itu lebih repot lagi, Pak. Ada orang memahami Al-Quran dengan terjemah, tapi nggak sampai. Atau dia berusaha untuk mencari sendiri otodidak, nggak sampai. Orang yang belajar dengan guru dia tak paham, apalagi yang belajar dengan otodidak. Begitu, Pak. Jadi saya berhusnuzan, yang Bapak maksud adalah sampai sekarang kami nggak tahu sanad ilmu kami kemana, Ustaz. Ranji keguruan dari guru kami itu ke siapa? Nggak tahu. Tapi kalau misalnya dirunut, tanya dulu guru kita, misalnya Tuanku Labai. Tuanku Labai itu beraja ke siapa? Gurunya itu beraja ke siapa? Akan kedapatan. Ternyata ilmu kita, oh ternyata karena kita orang Riau, bersambung pada Syekh Abdul Wahab Ar-Rakkan, sambung pada Syekh Abdul Ghani Batu Basurat, misalnya. Begitu, Pak. Cukup? Berarti itu sudah sanad ilmunya melalui saya. Sanad ilmu melalui saya, nanti ke guru-guru saya, terus kepada para ulama mazhab Syafi'i yang kepadanya kami mengambil ilmu. Gitu, Pak. Jadi ketika kita belajar di masjid-masjid kita, ada guru-guru mengajarkan dengan kita, ada guru-guru mengajarkan ilmu dia pakai kitab atau tidak, tapi dia menyampaikan ilmu daripada ulama-ulama yang menjadi ulama mu'tabar dalam suatu disiplin ilmu, nanti sanad ilmu kita ke sana.
Gitu, Pak. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengarkan pengajian dari seorang guru, itu ilmu tadi sudah menjadi hubungan sanad kita dengan guru yang menyampaikan. Sehingga tidak boleh kita menyampaikan ilmu itu apa yang teringat oleh kita saja atau berasal dari kepala kita, karena dia akan menjadi kepala kita, itulah yang dianggap agama oleh kita dan orang yang mengikut kita. Begitu, Pak. Kecuali dari segi riwayat nggak ketemu bahwa dia ajarkan dari Rasul ini nggak ketemu, karena dia perkara yang baru. Tinggal diukur kita termasuk orang mampu ijtihad atau tidak. Kalau mampu ijtihad, boleh nggak ada riwayatnya, Pak? Berasal dari kita, penemuan kita. Kenapa? Karena tak ada masalahnya dahulu. Lalu kita ijtihad. Ijtihadnya ilmunya cukup. Sehingga ketika ijtihad betul-betul menghasilkan hukum yang patut menurut ahli ijtihad. Begitu, Pak. Makanya kaidah dalam Islam ini, metode ilmiah dalam Islam ini adalah in kunta naqilan fasihah. Kalau Anda meriwayatkan ilmu, meriwayatkan hadis, meriwayatkan perkataan si fulan, pastikan validasi apa yang Anda sampaikan. Wa mudda'iyan fad-dalil. Kalau tidak, saya tidak meriwayatkan dari sebulan, tapi ini hasil penemuan saya, ini kesimpulan saya, ini ijtihad saya. Kemukakan dalil. Kenapa Anda menyimpulkan itu haram, itu halal, itu dia sunnah, dia makruh, dia mubah? Kemukakan dalil. Nanti orang akan uji, sudah sesuai dalilnya atau belum, sudah sejalan dengan konsep keilmuan atau belum. Gitu, Pak. Riwayat atau penemuan ijtihad dengan kapasitas yang memadai untuk ijtihad. Itu konsep metode ilmu dalam Islam. Cukup? Bisa? Baik, saya kira cukup. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi pertanyaan? Saya kira cukup. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau kita baca dari sejarah, satu di antara 10 sahabat Nabi yang dikabarkan masuk surga oleh Nabi, dan itulah yang diceritakan dalam 3 pertemuan tadi yang kemudian menjadi sebab Abdullah bin Amr bin As penasaran, lalu dicari tahu apa amalan istimewa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Mudah-mudahan kita dalam hidup ini Bapak Ibu terinspirasi untuk melihat kebaikan orang dan ingin memiliki kebaikan seperti orang, jangan sebaliknya. Karena kalau terjadi sebaliknya, akan banyak muncul yang tercela dalam diri kita. Tapi terinspirasilah dan inginlah supaya jadi orang-orang baik. Maka kata Imam Syafi'i, lastu minas salihin, aku ini boleh jadi tak termasuk orang saleh, tapi aku suka bergaul bersama orang-orang saleh. Mudah-mudahan dengan syafaat, dengan kebersamaan bersama orang saleh itu, aku pula diberikan oleh Allah keberkahan orang-orang saleh, kebaikan orang-orang saleh, kemuliaan orang-orang saleh. Maka Bapak Ibu bergaullah dengan orang baik dan berusahalah supaya seperti orang-orang baik. Karena ketika kita berusaha untuk meniru orang-orang baik, insya Allah akan ada kebaikannya yang nempel dalam diri kita. Mudah-mudahan banyak kebaikan yang muncul dari situ, insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.